إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian di antara sahabat Nabi ya, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal sebagai orang pertama beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi Sayyidina Abu Bakar dari golongan masyarakat Quraisy. Sayyidina Umar bin Khattab dari tokoh-tokoh jawara Quraisy. Kemudian Sayyidina Utsman tokoh orang-orang yang dermawan dan kaya raya di Quraisy. Sayyidina Ali tokoh pemuda yang mempunyai kompetensi yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam menyimpan hazanah keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an? Jadi Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dalam kehidupannya ada orang yang pertama langsung menjadi muridnya dari kalangan sepuh dan sangat cinta dan tasdik kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Namanya Syed At-Tahir Butaibah. Kemudian Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an ya juga mempunyai ya anak murid ya. Jadi cucu murid yang selanjutnya terkenal sebagai pejuang, Laksana Umar Ibnul Khattab yang syahid dalam perjuangannya. Muridnya Syekh Tijani yang syahid dibom oleh Prancis dan tidak ketemu jasadnya karena dia salah satu pengamal Hizib Saifi, di mana salah satu jaminannya orang baca Saifi itu tidak terbakar oleh api dan juga tidak akan mati tenggelam. Maka ketika Syed Umar Al-Futi masuk dalam gua ya karena zaman dulu belum ada, jadi gua-gua itu salah satu tempat mereka bersembunyi. Kemudian ketahuan tempat bersembunyinya dengan para sahabatnya dalam guanya dibom oleh Perancis. Sahabat-sahabat Syed Umar Al-Futi ketemu ya jenazahnya, tapi Syed Umar Al-Futi tidak ada. Nah itu. Jadi ada sahabat Sayyidi Syekh ya namanya Umar juga yang masyhur keberaniannya, masyhur juga sebagai panglima perang. Kemudian juga ya di antara ashabus Syekh radhiyallahu an yang punya kedermawanan tingkat tinggi, di antaranya ya Raja Maroko yang memberi hadiah rumah kepada Sayyidi Syekh. Akan tetapi untuk membangun zawiyah Sayyidi Syekh tidak berkenan disumbang oleh kerajaan. Kemudian ya di antara dermawan yang selanjutnya membangunkan tempat tinggal dan zawiyah di Ainumadi untuk Syed Muhammad Al-Habib adalah seorang dermawan dan murid Sayyidi Syekh, yaitu Syed Ali At-Tamasil. Kemudian juga di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan dikubur di Badar. Sayyidi Syekh punya sahabat Syed Ali Harazim wafat di Badar dan dikubur di Badar. Ini di antara kemiripan-kemiripan itu. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab ada Syed Umar Al-Futi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayat beliau berjuang. Mulai ketika ada di Mekah berhadapan dengan musyrikin Quraisy. Kemudian pindah ke Madinah yang dihadapi lebih banyak macam-macamnya. Ya, termasuk juga ya orang-orang sisa-sisinya ahlul kitab dari orang-orang Kristen. Termasuk juga orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, itu yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sepanjang kehidupan Nabi itu adalah hidup dalam rangka berjuang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Sayyidi Syekh radhiyallahu an.
Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu sepanjang hidupnya penuh dengan perjuangan menegakkan dan meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, dalam perjuangannya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengalami kondisi diboikot. Ya, diboikot itu jadi tahanan luar. Tapi ya semua penduduk Mekah tidak boleh berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membantu, tidak boleh jual beli dan lain sebagainya. Ya dalam kehidupannya Sayyidi Syekh radhiyallahu an juga pernah diboikot. Bahkan pernah dipenjarakan di Tilimsan. Kenapa? Yaitu karena fatwa-fatwa Sayyidi Syekh yang mempunyai rahasia-rahasia sangat tinggi. Kemudian dari situlah banyak ulama iri. Kemudian dilaporkan kepada penguasa. Akhirnya dipenjarakan Sayyidi Syekh. Konon sekitar 3 bulan. Dan setelah itu ada orang yang ulama besar yang musafir, kemudian setelah bertanya ngomong-ngomong sampailah kabar itu kepada ulama tersebut. Kemudian ulama tersebut ingin bertemu dengan Sayyidi Syekh dan berbicara. Ternyata yang bersangkutan nyambung dan menerima apa yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh. Kemudian ya ulama inilah yang selanjutnya menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang disampaikan Sayyidi Syekh itu adalah perkara yang benar. Perkara yang punya dasar Quran dan Sunnah. Perkara yang selama ini belum terjawab oleh pikiran ulama dan aulia pada saat itu. Dan Sayyidi Syekh radhiyallahu an yang bisa menjawab dan menjabarkan hal tersebut. Jadi inilah diantara keistimewaan Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Jadi Rasulullah pernah mengalami diboikot, dipenjarakan. Cuma pada saat itu belum ada penjaranya. Maka Rasulullah dipenjarakan di ruang terbuka. Sayyidi Syekh juga pernah dipenjarakan. Kemudian diantara juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang berperang di Badar kemudian wafat di sana dan dikuburkan di sana. Sayyidi Syekh punya sahabat yang dapat tugas dari Sayyidi Syekh untuk ke Madinah, berdakwah di Madinah. Akan tetapi ketika sampai di padang Badar, beliau mempersiapkan diri, mandi dulu ya di Badar tersebut, berkemah, kemudian membaca hizib, membaca asma yang diijazahkan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an dan hanya boleh dibaca di Badar dan hanya beliau yang boleh, yang lain tidak boleh. Ketika membaca asma ini, maka ya salah satu akibatnya adalah ya orang itu akan mengalami kondisi pingsan dalam waktu yang lama. Karena sudah pingsannya lebih dari seminggu dan tidak ada tanda kehidupan pada beliau Syed Ali Harazim. Detak jantungnya tidak ada, nafasnya tidak ada gerakan sehingga laksana orang benar-benar sudah wafat. Dan itu ditunggu seminggu lebih. Maka apa yang terjadi akhirnya ya Syed Ali Harazim yang diiringi 30 sahabat khusus Sayyidi Syekh radhiyallahu an, yang 30 orang ini tidak tahu ikhwalnya Syed Ali Harazim. Sehingga dikira wafat beneran, maka akhirnya dimandikan, disolatkan dan dikubur di Badar. Jadi ada sahabat Sayyidi Syekh yang dikubur di Badar, sebagaimana sahabat Nabi ada yang dikubur di Badar. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya awalnya ya lahir dan besar serta berdakwah di Mekah. Akan tetapi di Mekah tidak mendapatkan sambutan sebagaimana mestinya. Akhirnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan di Madinah dalam waktu yang sangat singkat, hanya 10 tahun, Rasulullah bisa mendirikan daulah Islamiyah dan juga bisa mendirikan komunitas ya muslim pada saat itu yang berkembang pesat. Akhirnya ya sampai dengan saat ini berkembang menjadi daulah-daulah Islamiyah dan masyhur sampai dengan saat ini.
Jadi Rasulullah SAW lahir di Mekah dan karena dakwahnya tidak dapat sambutan yang baik, akhirnya atas perintah Allah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah Allah buka, termasuk juga Allah taklukkan kota Mekah dari Madinah. Bagaimana Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an? Beliau Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an lahir di kota Ainu Madi Aljazair. Jadi negara Aljazair. Aljazair lain negara dengan Maroko. Jadi besar di Aljazair dan beraktivitas mengajar dan lain sebagainya di Aljazair. Akan tetapi selanjutnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasulullah menjadi pembimbingnya, Sayyidi Syekh pindah ke Maroko, ke kota Fez. Disitulah Sayyidi Syekh mendapatkan keberhasilannya dalam berdakwah. Kemudian dari situlah beliau membina thariqahnya sehingga dari Fez menyebar ke seluruh dunia. Yang mana sampai saat ini hampir ya sekitar 200 negara sudah. Thariqah Tijani masuk ke sekitar 200 negara. Karena pada tahun 2007 saya ikut konferensi internasional Tijani pertama di Fez yang hadir pada saat itu 178 negara. Kemudian 2009 bertambah delegasinya. Kalau nggak salah sekitar 187. Pada pada 2009 ini saya tidak bertemu dengan delegasi dari Jepang dan juga dari Uni Soviet belum ada. Tapi ketika saya ikut pertemuan lagi di tahun 2013, ya di situ saya bertemu dengan delegasi dari Jepang, dari Cina, kemudian dari Soviet, termasuk juga ya hadir pada saat itu namanya seorang muqaddam dari Roma, Vatikan. Jadi zawiyahnya di belakang Istana Vatikan, namanya Syekh Abdul Somad. Sehingga Tijani ini masuk ke berbagai negara yang konon saat ini sudah hampir di 200 negara. Jadi itu diantara keistimewaan Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Jadi thariqahnya nyebarnya dari Maroko. Lahirnya thariqah Tijani, ya. Lahirnya Sayyidi Syekh lahir di Ainu Madi. Thariqah Tijani lahirnya di Abi Samgun dalam kholwatnya di Aljazair. Kemudian Sayyidi Syekh dapat perintah dari Rasulullah selanjutnya untuk pindah ke kota Fez, Maroko, menetap di sana. Ada apa? Secara teoritis dakwahnya, kota Fez ini punya keistimewaan dari kota-kota besar yang lain. Kenapa? Di kota Fez ini berdiri universitas Islam tertua di dunia yang lebih tua daripada Al-Azhar saat ini. 300 tahun lebih tua daripada Al-Azhar. Ya, nama perguruan tingginya adalah Qarawiyyin. 300 tahun lebih tua daripada Al-Azhar. Dan di Qarawiyyin ini berkumpul orang-orang alim tingkat internasional dan juga orang-orang wali tingkat tinggi berkumpul di kota Fez itu. Dan tadinya juga pusat kerajaan Istana Raja Maroko di Fez juga tadinya. Dan kemudian dipindah ke Rabat. Para pemirsa rahimakumullah, ya, apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Letak zawiyah, ya, zawiyah induk thariqah Tijani di kota Fez itu berdampingan langsung dengan Universitas Qarawiyyin. Dan Sayyidi Syekh ketika hidup juga dapat bagian mengajar di Universitas Qarawiyyin. Sehingga secara keilmuan Sayyidi Syekh radhiyallahu an ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ya, menjadi salah satu guru besar di Universitas Qarawiyyin. Dan beliau punya majelis tersendiri. Alhamdulillah saya ya ketika diajak studi tour lah kalau sekarang, ya pada tahun 2007 itu salah satunya saya mengunjungi Universitas Qarawiyyin tersebut, masuk
Dan kebetulan pada saat itu lagi ada renovasi, sehingga tidak ada kegiatan kuliah, sehingga bisa bebas masuk ke dalam. Kemudian saya ditunjukin tempat Sayyid Syekh mengajar di Universitas Qarawiyyin tersebut oleh seorang mutawifnya, pemandu namanya Sayyid Muhammad At-Ta'i. Beliau ini imam masjid. Akan tetapi walaupun hanya imam masjid di Maroko, ya tidak kayak di Jakarta. Jadi dia hafal Quran, dan hebatnya bukan hafal hanya dengan satu qiraat, dengan 2 qiraat. Kemudian hafal Quran, hafal Bukhari Muslim dengan sanadnya nyambung. Kemudian hafal kitab pegangan madhab Maliki. Beliau hafal kitab Al-Muwatta dengan sanad sampai kepada Imam Malik. Dan beberapa kitab yang lain, itu baru menjadi imam rawatib, bukan khotib. Padahal alimnya minta ampun. Itulah diantara kehebatan Kota Fez, sehingga andaikan ilmu Sayyid Syekh itu ya tidak tinggi, tidak alim, maka tergilas oleh ya dahsyatnya orang-orang besar di bidang keilmuan di Kota Fez tersebut. Akan tetapi Sayyid Syekh bertahan walaupun telah mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak. Ya, Sayyid Syekh berhasil mempertahankan dasar hukum torekohnya dan semuanya, sehingga torekoh beliau berkembang sampai dengan saat ini. Bahkan ketika beliau masih hidup, Raja Maroko pun juga ngambil torekoh Tijani. Bahkan sampai dengan saat ini, para putra mahkota dan raja-raja di sana, ya alhamdulillah afiliasinya masih kepada torekoh Tijani.